kembali dengan saya Sheryl dalam ibadah Women of Impact Online Service Live Streaming saat ini. Senang sekali kita dapat beribadah bersama di rumah masing-masing. Ibadah Women of Impact akan diadakan sebanyak 2 kali setiap hari Selasa pada minggu kedua dan minggu keempat. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Ong dengan tema Faith for a Better Life. Mari kita siapkan hati kita senang sekali bahwa hingga saat ini kita boleh ada karena Tuhan Yesus, karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya keluarga demi keluarga sudah siap-siap dalam pelayanan kita bersama hari ini. Saya rindu hari ini, keluarga demi keluarga, Bapak, Ibu, anak, sama-sama kita bergandengan tangan. Karena kita tahu waktu keluarga kita kuat, maka semuanya ini menjadi pondasi yang kuat dalam hidup setiap kita. Kita pasti dapat melalui setiap badai dalam hidup kita. Mari pegangan tangan sama-sama. Mari angkat tangan masing-masing di hadapan Tuhan, keluarga demi keluarga. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Buat nafas hidup yang Kau beri, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Tuhan Yesus baik, tak berkesudahan kasih setiamu. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh ya Ralabu, dalam hadirat-Mu kami menyembah. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan
memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Tuhan sama-sama. Sampai kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Biarlah basyani, biarlah lama-lama. Kami tinggikan Engkau yang nama-Mu, kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami angkat. Biarlah baya syata kalalabo. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau, Lord. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu, oh, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, oh, hingga kemuliaan-Mu kan, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Nama-Mu yang mulia lebih dari segalanya ya Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Tempat di mana kami tinggal, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami dipenuhi kemuliaan-Mu
Mari berikan tepuk tangan yang sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Firman terangi jalanku, periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yes. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu Tuhan. Oh, sama-sama katakan. Kebenaran yang bebaskan, Amin. selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus. Mari dengan segenap iman sama-sama di hadapan Tuhan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, oh, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dengan imanmu katakan, oh, dalam namanya. Come on. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kami bersyukur untuk ibadah WOI WBI Tampak Siring hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Hadirat-Mu ada bersama kami. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi. Sementara firman disampaikan, kuatkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan kami.
karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Mari setiap kita katakan amin. Ya, shalom ibu-ibu semua yang ada di Women of Integrity dari WBI Tampak Siring. Kita bersyukur ya, kita boleh berjumpa kembali. Saya yakin ibu-ibu semua dalam keadaan yang sungguh baik dalam anugerah Tuhan, walaupun apapun yang sekarang sedang terjadi ya. Saya bersyukur tentunya boleh berjumpa lagi walau lewat virtual ya. Segera nanti dalam anugerah Tuhan semua baik, kita bisa ibadah lagi lewat ibadah onsite tentunya ya. Saya berterima kasih buat semua pengurus yang ada di WBI Tampak Siring ini, WOI Tampak Siring tentunya ya. Saya ingin bersama-sama mengajak kita untuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya. Nah, hari ini saya diberi tema oleh pengurus, oleh para pelayan yang ada di WOI. Temanya adalah soal faith atau iman ya. Nah, ini tema penting sekali karena sebetulnya begini, iman itu adalah basic atau dasar untuk kita mempercayai apa yang Tuhan katakan dan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi iman itu adalah dasar untuk kita percaya pada apa yang Tuhan katakan, tentunya lewat firman-Nya, dan apa yang Tuhan lakukan sebagai kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, kalau ibu-ibu semua kita membaca di Ibrani pasal yang ke-11, ya ibu-ibu nanti bisa lihat di Ibrani pasal 11, ayat yang pertama jelas ya, itu Alkitab berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita kemudian sambung lagi ke ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Semua ibu-ibu di WOI yang percaya katakan amin. Nah, dari ayat-ayat ini ternyata ya bahwa kitab Ibrani ini kalau ibu-ibu belajar ya isinya itu adalah for better life, untuk hidup yang lebih baik. Itu isi dari kitab Ibrani dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Itu isinya adalah for better life ya. Ya, apa yang lebih baik? Ya, pengorbanan yang lebih baik itu pengorbanan Tuhan tentunya. Imam yang lebih baik yaitu keimamatannya Yesus Kristus. Persembahan yang lebih baik, karakter yang lebih baik ya, darah perjanjian yang lebih baik. Nah, di dalam Tuhan percayalah, saya katakan bahwa semua hal akan lebih baik. Kalau di dunia tidak akan makin baik, percayalah. Kondisi dunia tidak akan makin baik. Hanya dalam Tuhan Yesuslah kita akan makin baik, karakter makin baik, kemudian hati jadi makin baik dan sebagainya. Nah, dari ayat-ayat ini, kenapa iman penting sih sebetulnya? Ya, sebab begini prinsipnya ibu-ibu semua. Ketidakpercayaan, artinya tanpa iman. Ketidakpercayaan itu adalah akar dosa. Jadi ketidakpercayaan itu akar dosa. Makanya dikatakan, orang yang tidak beriman itu tidak berkenan, siapapun dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya ibu-ibu. Jadi ketidakpercayaan itu akar dosa. Akibatnya apa? Kesombongan itu kuasa dosa. Orang kalau tidak percaya pada Tuhan pasti mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari-hari ini yang mengandalkan semua yang materi, fisik, kita akan sungguh-sungguh kecewa. Sebab semua yang materi tidak bisa tolong kita. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Makanya saya dorong ibu-ibu, jangan pernah berhenti untuk percaya dan berharap pada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi ketidakpercayaan itu akar dosa. Kesombongan itu kuasa dosa. Akibatnya apa? Ketidakjujuran itu karakter dosa. Orang kalau tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri, makanya kesombongan terjadi. Kalau sudah begitu, gampang tidak jujur dalam kehidupan. Jadi ketidakpercayaan itu akar dosa, kesombongan itu kuasa dosa, dan ketidakjujuran dalam kehidupan itu akan menjadi karakter dosa tentunya. Nah, kalau kita melihat di Ibrani pasal 11, ibu-ibu kalau membaca di Ibrani 11, itu kan title-nya atau judulnya itu adalah saksi-saksi iman. Ya, terjemahan lain memberi judul bagus, pahlawan-pahlawan iman. Nah, kenapa
Kenapa disebut dengan pahlawan-pahlawan iman? Karena mereka memang orang-orang yang dibentuk di dalam krisis. Ya, semua yang ditulis di situ, baik itu Abraham, baik itu kemudian Musa, baik itu kemudian siapa saja ya, Daniel, kemudian Yusuf dan yang lainnya, itu orang-orang yang mengalami proses. Makanya kata pahlawan iman itu hanya muncul di tengah krisis, ya kan? Makanya betul, dalam krisis itu akan menghasilkan para pahlawan atau para pecundang. Ya, pecundang itu orang-orang yang berantakan karakternya, ya, tidak kuat dalam kehidupan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa prinsip yang penting soal iman ini, ya, ibu-ibu semua ya. Saya percaya ini waktunya kita tetap fokus pada apa yang Tuhan mau tentunya. Jadi yang pertama, prinsip iman yang Tuhan mau adalah begini. Iman kita itu harus dibangun di atas dasar pengenalan atau keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kita beriman bukan pada sistem, kita beriman bukan pada organisasi, kita beriman bukan pada hal-hal yang bersifat materi, enggak. Kita beriman kepada dasarnya adalah keintiman dengan Tuhan, ya kan? Makanya tadi ayat yang ke-6 dari Ibrani 11 dikatakan kan, ayat yang ke-6, ya, bahwa begini, bahwa Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ya, katakan bersungguh-sungguh mencari Dia, ibu-ibu. Jadi kok kesannya kayak Tuhan hilang sampai dicari? Enggak. Bersungguh-sungguh mencari Tuhan itu begini. Orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan jalan-jalannya Tuhan. Ya, makanya kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, ya iman kita tidak akan kuat. Sebab prinsipnya kan begini. Yang di ayat pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan kan. Dasarnya apa? Ya, dasarnya satu, Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus menjadi dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Karena Yesus itu adalah pribadi yang memang penuh kuasa dan penuh kasih. Ya kan? Yesus itu pribadi yang penuh kasih dan penuh kuasa. Kenapa saya katakan ini penting? Karena begini, kasih itu selalu punya kemauan. Ya, kalau kuasa itu selalu punya kemampuan kan. Kasih itu punya kemauan. Ya, orang kalau punya kasih kan selalu punya kerinduan, kemauan. Nah, Tuhan itu penuh kasih, tapi Dia juga penuh kuasa. Artinya Dia mau dan Dia mampu. Ada orang misalnya mau tolong kita, tapi mampu enggak? Ada orang mungkin mampu tolong kita, tapi mau enggak? Kalau Tuhan tidak hanya mau, tapi Dia mampu. Dia tidak hanya mampu, tapi Dia mau. Ya, itu penting kan? Sebab begini, kalau kita hanya mau tapi tidak mampu ya percuma. Dan Tuhan punya dua-duanya. Dia penuh kasih dan Dia penuh kuasa. Makanya kalau kita betul-betul membangun iman di atas dasar keintiman dengan Dia, ya makanya saya katakan jangan membangun iman di atas dasar misalnya itu tuh apa kebiasaan-kebiasaan ritual, kebiasaan-kebiasaan agamawi, ya. Ada analogi berkata ini analogi ya Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Saya diberkati dengan perkataan ini. Ya, orang ateis itu kan orang yang percaya bahwa Tuhan tidak ada. Ya, dia percaya bahwa Tuhan tidak ada. Ateis kan. Makanya dia hidup seolah-olah Tuhan tidak ada, seenak-enaknya saja. Tapi yang aneh begini, orang Kristen percaya Tuhan ada, tapi dalam hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah itu kan ya menurut saya lucu banget waktu analogi ini disampaikan, saya cukup terpukul. Ya kan? Harusnya kan kita betul-betul meyakini bahwa Tuhan bersama kita. Ibu-ibu yang percaya katakan amin. Nah, di dalam Ibrani 11 ini ya ibu-ibu, nanti salah satu pahlawan iman diberi contoh adalah Abraham. Saya akan membacakan kepada ibu-ibu di ayat yang ke-8 ya. Ya, ini Abraham itu kalau kita lihat backgroundnya, dia kan dari sebuah tanah yang sangat waktu itu metropolitan. Zaman itu ya, zaman purbakala begitu kuno, disebut kota metropolitan. Namanya daerah Sinear. Nah, kalau kita dengar kata Sinear itu berarti di situ Babilonia ada di situ. Which is waktu itu Babel adalah metropolitan kan. Penuh keglamoran, penuh dengan kemewahan, penuh dengan pesta pora, ya, penuh dengan barang-barang mewah dan sebagainya. Abram itu dulunya namanya Abram. Arti Abram adalah bapak yang tinggi. Ya bapak yang tinggi, ya kesombongan. Tapi kemudian waktu perjalanannya dalam iman dia nanti diganti menjadi Abraham.
Bapa semua orang percaya. Nah, Abraham itu dulunya adalah seorang penyembah berhala. Mungkin dia salah satu imam dari berhala yang dia buat di Sinear. Ya, dia penyembah berhala. Tapi tiba-tiba dia itu dengar suara dari atas, dari langit, yang berkata begini, Abraham, keluarlah engkau dari rumah keluargamu, dari kotamu, dari negerimu. Aku akan bawa kamu ke tanah perjanjian. Yang hebat ibu-ibu semua. Kok Abraham itu bisa taat pada suara itu? Ya, jadi begini, ternyata orang itu kalau cinta atau mengenal pribadi yang dia cintai, pasti dia akan taati suaranya. Ya, misalnya, ya saya suka bercanda, dulu kalau orang lagi pacaran, ya coba, itu terjadi perpindahan otoritas loh. Ya, mamanya misalnya bilang begini, kamu kalau tidur jangan malam-malam, tidurnya malah pagi. Tapi begitu pacarnya bilang, Bu, kamu kalau tidur jangan malam-malam. Dia dengerin loh. Kenapa bisa begitu? Karena dia dengerin orang yang dia cintai kan. Itu kan begitu. Jadi ada hal yang lumrah banget. Di mana kita mengasihi seseorang, suaranya bicara, kita akan taati. Nah makanya kalau kita tidak membangun iman di atas keintiman pengenalan, nanti agamawi. Jadi Abraham saking cintanya sama suara itu, dia taati loh. Dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Tempat itu seperti apa. Ya, itu kan promised land, oke, tanah perjanjian di Kanaan. Tapi kan dia tidak tahu seperti apa. Dalam perjalanannya proses. Ya, nanti makanya saya akan berikan bahwa prinsip yang kedua soal iman apa. Jadi yang pertama, iman harus dibangun atas pengenalan akan Allah. Makanya kemudian ayat 8 dikatakan ini, karena iman. Ya, karena iman Abraham ibu-ibu taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Coba bayangkan. Makanya betul kan. Kalau kita mencintai pribadi yang kita cintai, waktu dia bersuara kita akan kerjakan. Pertanyaan saya, apakah kita masih punya rasa itu terhadap Tuhan? Apa yang Tuhan katakan, taati ibu-ibu. Karena kita kenal dia. Kalau dia berkata begini sekarang, jangan khawatir. Karena dia menyertai kita. Kalau dia berkata begini, memberilah buat orang-orang yang membutuhkan. Lakukan saja. Karena dia itu tahu kehidupan kita. Ya, dia pegang kendali. Saya katakan buat ibu-ibu yang ada di WOI ini, yang ada di Tapak Siring, yuk jangan terintimidasi. Jangan ketakutan dengan semua yang ada. Tuhan tetap pegang kendali. Dia Tuhan yang berdaulat. Yang setuju katakan amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi kita harus sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Punya keintiman yang kuat. Bahkan saya katakan, hari-hari ini Tuhan rindu. Sementara kita lagi banyak di rumah. Dia mau dekat dengan kita. Dia mau bersuara membagikan hatinya. Dia sungguh-sungguh mau mencurahkan apa yang menjadi kerinduannya. Lewat hati setiap kita, para ibu-ibu yang ada. Dia sungguh-sungguh rindu itu buat ibu-ibu semua. Ya, jadi hari ini kalau ada yang lagi susah, Tuhan rindu kok untuk berkata-kata, aku mengasihi engkau, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Mari, makanya bangun iman kita di atas dasar apa? Keintiman. Saya punya prinsip dalam kehidupan. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai. Makanya saya percaya. Ya, kalau saya percaya, saya akan mengerti. Jadi, saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai. Kadang-kala apa yang saya harapkan belum tentu seperti yang saya inginkan. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Makanya saya percaya saja pada Tuhan. Sebab kalau saya percaya, saya akan mengerti dalam kehidupan. Kita akan mengerti, oh ternyata semua hal yang sekarang ini terjadi, misalnya ibu-ibu semua. Kan ini krisis ini nggak hanya krisis kesehatan. Ya, tapi orang mulai krisis keuangan, orang mulai krisis bisnisnya, ya walaupun nggak gampang. Tapi dibalik semua itu, seperti Tuhan berkata begini, kan kamu bisa lihat ya, semua yang materi-materi, uang, jabatan, koneksi, nggak bisa tolong kamu kan. Makanya kamu harus kembali kepadaku. Ya, kata Tuhan, aku yang bisa tolong kamu, aku yang bisa pelihara kamu. Ibu-ibu yang percaya katakan amin. Coba, ibu-ibu kalau lihat di Sarfat itu artinya apa? Purity, pemurnian. Ya, itu peristiwa apa? Di 1 Raja-Raja pasal yang keberapa itu?
pasal yang ke-17 kalau nggak salah. Nanti ibu-ibu bisa baca ya. Waktu Elia ya terjadi kekeringan 3,5 tahun nggak turun hujan kan di Israel. Tuhan suruh Elia awalnya pergi ke Kerit, ya sungai Kerit. Setelah itu Kerit kering juga. Elia disuruh ke Sarfat. Nah di Sarfat itu ibu-ibu semua, Tuhan pertemukan Elia dengan janda miskin yang punya 1 anak. Lagi cari kayu bakar untuk bikin memasak kan, untuk dia mau bikin roti kan. Elia berkata, "Wini, boleh nggak aku diambilkan segelas air? Aku mau minum." Sebelum dia pergi, Elia ngomong lagi, "Boleh nggak aku dimasakkan sebundar roti?" Langsung dia berkata, "Tuhan, aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sebentar ini aku akan masak. Setelah masak, aku sama anakku makan. Setelah itu kita mati." Tapi Elia berkata, "Wini, jangan khawatir. Kamu masakin dulu buat aku." Coba. Sarfat itu ibu-ibu tahu nggak? Itu letaknya di Sidon. Sidon itu Libanon. Bukan daerah orang Israel. Artinya kalau bilang di perjanjian lama orang kafir loh, bayangkan. Tapi saya yakin wanita ini punya hati mengenal siapa Tuhan. Ya enggak tahu dari cerita mungkin dengar bahwa Israel disertai Tuhan atau apa. Tidak tinggal di daerah Israel, tapi punya keintiman. Makanya yang aneh kan, ada orang ada di gereja, tapi tidak punya keintiman dengan Tuhan. Ada orang mungkin di luar gedung gereja, bisa saja dia percaya punya keintiman dengan Tuhan, bisa saja, ya kan? Kali ini bukan soal tempat fisik, tapi ini soal tempat yang ada di hati kita. Ibu-ibu yang percaya katakan amin. Waktu kemudian dia bikinkan roti, Alkitab berkata, buli-buli yang berisi minyak tidak pernah habis. Tepungnya tidak pernah habis-habis. Sampai mereka dipelihara Tuhan. Sampai musim kering selesai. Amin yang percaya. Nah itu kuncinya adalah keintiman. Makanya dia prioritaskan Tuhan dulu. Lewat siapa? Lewat Elia. Kan Elia waktu itu adalah pusat kehendak Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau kita lagi mengalami krisis yang tidak gampang, Tuhan lagi berkata begini sama kita. Yuk kembali kepadaku. Come back to me. Aku sediakan yang terbaik. Kuncinya adalah keintiman. Jadi yang pertama, iman harus dibangun lewat apa? Pengenalan akan Tuhan. Bahkan nanti Abraham sudah ada di Kanaan saja. Dia tidak merasa memiliki. Karena itu adalah kota fisik. Karena dia menanti kota surgawi. Makanya saya kadang-kala kalau orang misalnya ya rebutan jabatan, gara-gara uang kakak adik sampai ribut, janganlah. Iman jangan dipakai untuk hal yang materi. Iman dipakai untuk hal-hal yang kekekalan. Sekarang ibu-ibu ya, semua yang tidak bernilai kekekalan itu sedang terhapus loh. Ya, yang setuju katakan amin. Oke. Yang kedua sekarang, iman itu akan dihadapkan selalu pada proses kehidupan. Jadi ini prinsip berikutnya. Iman itu harus punya medan uji, namanya adalah tantangan, pencobaan. Wah ini Pak Rubin gak enak nih. Bukan, memang karena begini. Orang-orang yang memang lahir dari proses kehidupan, dari krisis tentunya ya. Ibu-ibu semua kalau kita melihat. Nah, saya ingin mengajak kita, ada kitab namanya kitab kedewasaan dalam Kristus. Mature in Christ. Ya. Itu kitab itu kalau ibu-ibu belajar namanya kitab Yakobus. Nah, Yakobus yang menulis kitab Yakobus itu adalah Yakobus saudaranya Yesus secara manusia ya. Dia itu anaknya Yusuf dan Maria. Ya, anaknya Yusuf dan Maria itu ada beberapa orang, ada perempuannya juga ya. Nah, ada Yakobus, ada Yudas dan yang lainnya. Nah, Yakobus pasal pertama dikatakan begini, kitab ini adalah kitab kedewasaan. Ya, ini berhubungan dengan iman kan, orang yang beriman adalah orang yang punya kedewasaan. Yakobus berkata begini, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ini dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Coba bayangkan, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba bayangkan, ini ayat menurut saya luar biasa dalamnya ya. Sebab kamu tahu, nah pertanyaannya, kita tahu nggak? Kata anggaplah itu adalah pikiran kita sudah disiapkan sebelumnya. Hegiomo, yaitu hegiomo itu bahasa Yunani, hegiomo itu adalah pikiran utama kita itu sudah disiapkan oleh firman. Nah, sebab kamu tahu, pertanyaannya, kita tahu atau sok tahu? Kalau sok tahu responnya salah. Tapi kalau kita tahu sesuai firman, kita akan kuat ya. Bahwa ujian terhadap imanmu, ujiannya terhadap iman loh.
Ya, highlight kata itu ujian terhadap iman. Itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji membuat kita jadi utuh, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Itu ayat-ayat berikutnya. Ya, jadi ternyata ujian dari iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan ya, perseverance itu bahasa Inggrisnya. Ketekunan itu seperti begini, walaupun jatuh, luka, ya lebam misalnya, tetap saja dia ngotot bergerak untuk Tuhan. Nah, Tuhan mau kita punya karakter ketekunan. Ya, ketekunan ini karakter gereja mula-mula. Kalau ibu-ibu membaca Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, itu ciri gereja mula-mula itu ketekunan. Ketekunan persekutuan, ketekunan pengajaran dalam firman, ketekunan berkorban dan sebagainya. Tapi ketekunan itu memang harus lewat proses. Itu ujian terhadap iman. Jadi memang iman pasti diuji lewat apa saja. Jadi kalau hari ini ada ibu-ibu yang lagi diuji kesehatan, diuji keuangan, diuji di keluarga, saya harus katakan ini waktunya memang iman kita akan dimurnikan kan? Ya, iman kita akan dimurnikan. Nah, ujian bisa datang lewat apa saja. Lewat hal yang di luar, tapi lewat hal yang ada di dalam. Ya, di luar bisa saja kondisi yang sekarang ini terjadi, krisis, pandemi. Tapi di dalam bisa saja lewat semua hal yang kita hadapi ya. Hal-hal yang tidak nyaman yang ada di dalam rumah misalnya. Atau di dalam kehidupan kita ya. Tapi percayalah begini. Nah, saya harus katakan, ujian paling luar biasa adalah satu. Ketika memang tidak ada ujian, orang kemudian jadi nyaman. Makanya ada satu orang, saya setuju berkata begini, musuh dari iman itu adalah kenyamanan. Ya kan? Musuh dari kekristenan yang paling utama yang membuat iman pada berjatuhan, yaitu adalah kenyamanan. Orang kalau nyaman sudah tidak perlu lagi Tuhan. Ya, udah ngandelin uang, ngandelin koneksi, ngandelin jabatan, ngandelin hal-hal yang ada di luar. Nah, ini waktunya memang gereja memang lagi dimurnikan sisi imannya. Oh ya, saya juga lagi dimurnikan. Ibu-ibu saya yakin lagi dimurnikan. Mari jangan marah, jangan kecewa. Karena memang iman itu harus dihadapkan pada proses kehidupan. Ya kan? Itu jelas itu. Ya, makanya ibu-ibu, Tuhan kalau memberi kita contoh di Alkitab, ya pahlawan-pahlawan iman ini kalau ibu-ibu baca, itu orang-orang prosesnya tidak gampang. Bisa saja saya kasih contoh, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu kan komunal ya, itu kan 3 orang komunal itu. Ya itu kayak gambaran sekarang seperti KUL, ya Komsel, ya komunal, community. Mereka diuji juga, ujiannya nggak main-main. Dalam Alkitab, satu-satunya peristiwa di mana orang itu dimasukkan ke dalam api adalah di kitab Daniel pasal 3. Ya, sekarang ini kita ada di dalam api loh ibu-ibu. Apinya akan makin redup enggak? Makin panas. Waktu mereka dimasukkan ke dalam api karena tidak mau menyembah sistem dunia yang dibikin oleh Nebukadnezar patung 7 kali lipat. Sampai yang memanggul mereka saja itu dari jarak sekian jauh ya, sekian meter saja mungkin. Waktu mereka dilempar, mati semua, saking panasnya. Ya, tapi yang luar biasa. Nah, waktu mereka masuk ke dalam api, Sadrak, Mesak, Abednego itu diikat oleh tali-tali Babel. Sekarang kan tali-tali Babel banyak mengikat, tali apa? Kemewahan, dunia, keinginan-keinginan daging, kesombongan, ya kenajisan, ya apalagi kefasikan, itu banyak mengikat. Tapi waktu dimasukkan ke dalam api, talinya hangus semua, talinya hilang. Tuhan lagi hanguskan semua tali-tali. Tapi ibu-ibu semua, saya harus katakan, Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam api. Tapi yang luar biasa, mereka itu punya komitmen di Daniel pasal 3 ayat yang ke-17, kalau nggak salah dikatakan begini. Ya, kalaupun Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, dia tolong kami. Tapi kalau enggak, kami tetap akan menyembah Tuhan yang kami kasih. Bayangkan, begitu masuk mereka ke dalam api, coba bayangkan, itu pemandangan paling beautiful, tidak pernah ada. Ibu-ibu yang pernah pergi kemana silakan, pergi ke Kanada kan, pergi ke Australia kah, pergi ke manalah Skandinavia, itu daerah-daerah yang pemandangannya bagus. Tapi kalah indah pemandangan dengan orang-orang yang di dalam api, tapi tetap survive. Nah, saya bernubuat ibu-ibu,
walau kita sekarang ada di dalam panasnya api, kita akan tetap survive. Yang setuju katakan amin. Kuncinya satu, asal Tuhan bersama kita. Yang dibuang 3 orang, yang ada di dalam api berapa? 4 orang. Satunya Nebukadnezar berkata, seperti anak dewa. Itu penampakan Yesus sendiri. Jadi dalam proses pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Makanya 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban. Kata ketertiban berasal dari kata bahasa Inggrisnya sound mind. Ya. Sosofroneo itu, ya, sound mind. Itu artinya pikiran yang sehat, pikiran yang jernih, pikiran yang sepikiran dengan Tuhan. Bayangkan sekarang ini ibu-ibu semua, persoalan, tantangan yang tekanan yang paling luar biasa sekarang ada di mana? Battlefield-nya ada di our mind, ada di pikiran. Jadi ini battlefield sekarang. Orang dibuat cemas, orang kemudian negatif, orang kemudian apa? Bayangkan, sekarang ngajak orang untuk berpikir positif saja tidak gampang loh ibu-ibu. Ya, coba ibu-ibu rasakan nggak? Saya seringkali berkata pada banyak orang, yuk berpikir positif, tetap positif. Mereka berkata, susah ya Pak. Padahal kita ingat ya, salib itu lambang apa? Lambang plus kan, lambang plus, vertikal horizontal. Itu kan positif. Semua yang ditaruh di salib itu diselesaikan. Sakit, kesembuhan. Ya, apalagi kutuk jadi berkat. Ya, kesepian menemukan keluarga dalam Tuhan. Itu semua yang ditaruh di dalam salib selalu positif. Yang percaya katakan amin ibu-ibu. Dan yang ketiga saya tutup dengan ini. Iman itu selalu berjalan bersama dengan satu kata. Namanya kesetiaan. Makanya ditulis dalam bahasa Inggris, faithfulness kan, kesetiaan. Ya, faithfulness. Nah, iman itu selalu paralel dengan kesetiaan. Iman itu kata sifat, ya, berasal dari kata pistis. Nah, kata kerjanya pisteo itu adalah kesetiaan. Tanda orang beriman dia setia. Percayalah. Ya, kesetiaan kita itu tanda bahwa kita beriman. Saya tutup dengan satu ayat ya. 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-12 dari Alkitab kita. Nanti ibu-ibu bisa membaca 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Alkitab berkata begini, aku bersyukur kepada Dia, Tuhan, yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Paulus dipercaya pelayanan luar biasa karena Tuhan menganggap memang dia orang yang setia. Makanya di mana ada kesetiaan, di situ ada promosi dalam kehidupan. Ibu-ibu kalau punya orang atau staf yang setia, wah kita suka kan. Orang mau dipromosi tapi tidak pernah setia. Makanya firman Tuhan berkata begini, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberi tanggung jawab dalam perkara yang besar untuk kemuliaannya Dia kan. Ya, nah iman dan kesetiaan itu selalu paralel. Kesetiaan itu karakternya Tuhan. Ya, kita tidak setia, Dia tetap setia. Ya, karena memang Tuhan itu kalau berjanji selalu tepati. Semua yang Tuhan perintahkan itu selalu keluar dari karakternya. Jadi ibu-ibu jangan meragukan suara dari pribadi yang kita kasih. Kalau Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, memang karakternya kasih. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Memang karakternya adalah Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. Itu penting untuk terus kita bangun. Jadi saya dorong ibu-ibu di masa seperti ini yang ada di WOI Tampak Siring ini. Yuk tetap setia. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Saya berdoa kita semua bisa lewatin pandemik ini dengan kemenangan yang luar biasa. Tapi tujuannya ini, karakter kita jadi berubah, yang di dalam jadi berubah, yang di dalam jangan lagi sombong, jangan lagi pahit, jangan lagi kecewa, jangan lagi kemudian memberontak, jangan. Tapi Tuhan akan sungguh-sungguh melihat wanita-wanita yang ada di WOI Tampak Siring ini menjadi wanita-wanita yang menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Izinkan saya berdoa buat ibu-ibu semua. Mari boleh di tempat masing-masing, di kantor kah, di rumah kah, atau dimanapun. Ibu-ibu boleh taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Mari kita menyembah Tuhan.
Sekete karapataka sokotokora kalapataka sakotokoraka hanarapataka sekete karapapa. Berkati Tuhan para ibu-ibu yang ada di WOI ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dahaga diangkat kembali. Firman-Mu ini akan sungguh-sungguh termeterai dan memerdekakan setiap kami yang sekarang lagi ketakutan. Tuhan menguatkan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Rubin Ong untuk sharing firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengerti bahwa Tuhan ingin kami memiliki iman yang dewasa yang dibangun di atas dasar keintiman. Dan Tuhan ingin kami menjadi wanita-wanita yang berkenan dan menjadi pahlawan-pahlawan wanita kritis. Mari ladies yang sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, boleh sharekan kepada teman-teman yang lain sehingga semakin banyak teman-teman yang diberkati. Blessed to be blessed. Terima kasih and God bless you.